Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Buat kalian penggemar bulu tangkis, hari ini kita bakal menyelam dalam banget ke sejarah ajang beregu paling bergengsi di dunia. Kita ngomongin soal legenda, evolusi format yang menguras fisik, sampai perubahan paling radikal yang lagi heboh-hebohnya di olahraga ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya sebuah trofi perak buatan tangan dari tahun 1930-an punya benang merah sama aturan skor 15 poin yang super dramatis di tahun 2026? Kita sering banget lihat atlet nangis terharu pas ngangkat piala. Tapi apa sih sebenarnya yang mereka angkat itu? Sejarah bulu tangkis tuh ternyata penuh banget sama kejutan, ambisi, dan sosok-sosok yang super visioner. Nah, di pembahasan kali ini, kita punya beberapa poin utama. Kita mulai dari asal mula para perintis, terus lahirnya Piala Tim Putri, penyatuan di tahun 1984, evolusi format pertandingan, dan terakhir, era baru 15 poin. Oke, bagian pertama, asal mula para perintis Sir George Thomas. Menarik banget kalau kita bandingin motivasi dari dua tokoh perintis ini. Di satu sisi ada Sir George Alan Thomas. Beliau ini bangsawan Inggris, juara All England 21 kali, dan presiden pertama IBF. Waktu itu, beliau ngeliat gimana tenis sukses banget sama Piala Davis, dan mikir, wah, bulu tangkis juga harus punya ajang yang bisa ngebangkitin nasionalisme kayak gitu. Terus di sisi lain ada Betty Uber. Pemain legendaris ini punya pemikiran yang maju banget. Dia ngerasa atlet putri juga berhak punya lambang supremasi beregu yang setara. Bayangin, dia udah gigih memperjuangin kesetaraan gender di olahraga ini jauh sebelum cabang olahraga lain kepikiran soal itu. Visi mereka yang luar biasa ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk fisik yang benar-benar ikonik. Trofi Piala Thomas misalnya. Ini disumbangin langsung dari kantong pribadi Sir George di tahun 1939. Dibuat sama perajin Atkin Bros di London, bahannya perak berlapis emas. Tingginya 28 inci. Nah, kalau trofi Piala Uber, itu sumbangan pribadinya Betty Uber di tahun 1956. Dikerjain sama pembuat perhiasan Mappin & Webb. Trofi setinggi 20 inci ini unik banget, karena ada figur pemain putri yang berdiri di atas bola dunia perak. Maknanya tuh persatuan atlet dari seluruh dunia. Dan yang bikin salut, dua lambang supremasi dunia ini benar-benar didanai pakai uang pribadi mereka. Dedikasi yang luar biasa kan? Lanjut ke bagian 2, lahirnya Piala Tim Putri, warisan dan rekor. Mungkin banyak dari kita yang mikir kalau kekuatan bulu tangkis dari dulu tuh selalu didominasi Asia. Tapi nyatanya nggak gitu. Amerika Serikat adalah raksasa pertama di Piala Uber. Mereka nyapu bersih 3 gelar perdana berturut-turut di tahun 1957, 1960, dan 1963. Gila kan? Terus kalau ngomongin soal rekor epik, kita nggak boleh lupa momen magis tahun 1994 di Jakarta. Waktu itu, Indonesia nurunin Mia Audina di partai penentu. Bayangin aja, dia harus mikul ekspektasi jutaan penonton dan sukses bawa pulang piala itu saat usianya baru 14 tahun. Bener-bener ngingetin kita kalau turnamen bergu putri ini tuh emang panggung buat lahirnya keajaiban olahraga yang legendaris. Masuk ke bagian 3. Penyatuan tahun 1984, Festival Bulu Tangkis Global. Kalau kita lihat alur waktunya, kelihatan banget gimana ide besar ini pelan-pelan kebangun. Awalnya, Piala Thomas diusulin tahun 1939, tapi gara-gara Perang Dunia Kedua, baru bisa jalan di musim 1948-1949. Terus, Betty Uber ngusulin Piala Putri di tahun 1950, yang akhirnya terwujud di 1956. Awalnya sih, dua turnamen bergengsi ini diadain 3 tahun sekali di waktu dan tempat yang beda. Tapi di tahun 1984, ada keputusan yang benar-benar mengubah segalanya. Waktu dan lokasi pelaksanaannya digabung jadi satu ajang 2 tahunan. Hasilnya, sebuah festival bulu tangkis global yang masif dan pastinya jauh lebih efisien secara logistik. Nah, penyatuan di tahun 1984 itu juga ngelahirin satu pencapaian paling bergengsi di dunia bulu tangkis, yaitu gelar Double Champions. Ini tuh status yang langka banget dan super susah diraih, di mana satu negara berhasil kawin gelar, nyapu bersih Piala Thomas dan Uber di tahun yang persis sama. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah ngerasain supremasi total ini di tahun 1994 dan 1996. Dan pastinya Tiongkok udah ngebuktiin diri berkali-kali sebagai penguasa absolut di sejarah kompetisi gabungan ini. Bagian 4. Evolusi format pertandingan. Dari melelahkan menjadi ramah televisi. Kalian tahu nggak, zaman dulu tuh duel antar negara adalah ujian fisik yang benar-benar ekstrim. Bayangin, mereka harus mainin sampai 9 pertandingan yang disebar dalam 2 hari. Atlet kan bukan robot ya, stamina mereka pasti terkuras habis-habisan di lapangan. Makanya, format maraton yang gila-gilaan itu akhirnya diganti dengan sistem modern yang lebih padat dan dinamis, yaitu cuma 5 pertandingan, 3 tunggal dan 2 ganda, yang semuanya diselesaikan dalam 1 sesi aja.
Alasan di balik perombakan ini sebenarnya simpel dan logis banget. Format ini diubah jadi 5 pertandingan untuk nyesuaiin sama kebutuhan siaran televisi modern. Dan yang paling penting buat ngelindungin stamina para pemain, duel 9 partai itu dianggap terlalu panjang dan bertele-tele buat ditayangin di TV. Dengan 5 pertandingan, durasinya pas, siarannya jadi beroktan tinggi, dan drama yang disajiin ke penonton di seluruh dunia juga terasa jauh lebih intens. Kita sampai di bagian kelima, era baru 15 poin, drama di Denmark 2026. Sebelum kita ngomongin soal kejutan besar, kita harus paham dulu seberapa dominan sih para penguasa tradisional ini. Indonesia itu udah pegang 14 gelar Thomas, rekor yang luar biasa. Di sisi lain, Tiongkok mendominasi panggung Uber dengan 16 gelar. Angka-angka ini tuh kayak tembok raksasa yang susah banget dirobohin selama lebih dari setengah abad. Sebuah hegemoni kekuatan absolut yang udah mengakar kuat di sejarah bulu tangkis. Tapi ya, yang namanya olahraga pasti aja kejutannya. Di ajang Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark, terjadi peristiwa yang bikin semua orang syok. Tim putra Indonesia, sang raksasa dengan 14 gelar yang nggak pernah gagal lolos ke fase gugur sejak debutnya di 1958, secara mengejutkan tersingkir di babak penyisihan grup. Mereka kalah 1-4 dari Prancis. Ini pencapaian paling buruk sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Kejadian ini jadi bukti nyata kalau persaingan bulu tangkis global sekarang udah merata banget. Gak ada satupun negara yang kebal dari kekalahan. Dan bersamaan dengan kejutan di turnamen Denmark 2026 itu, Federasi Bulu Tangkis Dunia ngenalin satu era yang benar-benar baru. Angka 15 ini melambangkan masa depan bulu tangkis. Sebuah sistem perhitungan skor revolusioner yang bakal ngerombak total cara permainan ini dimainkan. Langsung dari pukulan servis pertama. Pastinya, federasi bikin aturan sistem 15 poin ini bukan tanpa alasan ya. Keputusannya udah dipikirin matang-matang. Pertama, perubahan ini penting banget buat ngejaga stamina atlet, apalagi dengan gaya permainan modern yang serba cepat dan sering banget adu rally panjang. Kedua, sistem poin pendek ini otomatis maksa pelatih dan pemain buat puter otak, ngerombak strategi mereka, supaya bisa langsung main agresif sejak poin pertama. Dan ketiga, lagi-lagi soal penyiaran. Ini ditujukan biar pengalaman nonton di TV makin seru, ngejaga intensitas pertandingan tetap tinggi tanpa jeda yang bisa ngerusak momentum. Wah, nggak kerasa kita udah lihat gimana olahraga ini berevolusi dengan sangat pesat. Mulai dari visi besar Sir George Thomas dan Betty Uber, terus penyatuan logistik yang masif di tahun 1984, perombakan format dari maraton fisik jadi tontonan super intens, sampai akhirnya kita masuk ke era skor 15 poin yang langsung ngasih kejutan luar biasa di Denmark 2026. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan sistem 15 poin yang baru ini, kira-kira para juara tradisional bakal bisa beradaptasi dan bangkit lagi? Atau justru ini karpet merah buat lahirnya raja dan ratu baru dari belahan dunia lain? Gimana menurut kalian? Terima kasih yang udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini, terus eksplorasi rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.